Kita mulai ngaji apa? Risalatul Mu'awanah. Pemula. Mudah-mudahan yang jelas, mudah-mudahan siapapun orangnya yang telah memfasilitasi, telah memudahkan kita ngaji kitab-kitab, mudah-mudahan siapapun orangnya yang mengirimkan, ya mudah-mudahan ada keberkahan, kalau ada kemanfaatan, mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, diberikan hidup yang barokah, mudah-mudahan siapapun orangnya. Masalahnya kan kitab kita dikirim-kirim terus apa terus kirim kitab ya, mudah-mudahan jadi amal jariah, kepada siapapun yang telah mengirimkan semua kitab yang ada di rumah Iko. Dan mudah-mudahan kita mulai ngaji salah satu kitab Risalatul Mu'awanah Iko, salah satu yang dikarang oleh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Husaini, atau yang lebih dikenal dengan Alwi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad. Ini kalau kita baca lagi itu, di situ motivasinya banyak. Mengapa sih beliau itu mengarang Risalah Mu'awanah? Ini salah satu beliau itu motivasinya sangat banyak sekali motivasinya. Salah satu di situ dikatakan, di dalam kitab itu dikatakan bahwa mengambil hadis Nabi, jangan sampai kita itu disangka kita orangnya itu berilmu, ternyata tidak berilmu. Disangka kita itu dia itu ahli fikih, ternyata dia itu tidak ahli fikih. Ini salah satu. Sudah itu juga motivasi beliau itu mengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah adalah karena permintaan. Permintaan dari ulama-ulama yang lain maksudnya itu, untuk membuat salah satu kitab itu. Isinya ya tentang thariqah, tentang hadis, tentang tauhid. Ini salah satu juga. Dan juga dikatakan di situ yang dulu pernah saya dengar, beliau itu orangnya buta secara zahir, tapi basirahnya, hatinya hidup. Itu. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab itu semakin menerangkan hati kita. Karena juga dikatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, salah satu hati-hati yang selalu yang selalu mendapatkan cahaya Allah adalah akan hadirnya hub. Hub itu apa? Hub itu cinta. Cinta di situ apa? Kehendaknya hamba itu lebur kepada kehendaknya. Nah, ini salah satu hub namanya. Sebelum kita mengkaji kitab itu, seperti biasa kita hadirkan ke Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ada keberkahan, ada kemanfaatan. Kita mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya daripada pengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Ala hadiniyah hadiratullah wa syafa'an zuriyati wa alimah sallallahu alaihi wa sallam min Zubair bin Al-Azhari wa Salim Habib Husain bin Abdul Hasib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memfasilitasi mengirim kitab-kitab yang ada yang telah kita baca. Mudah-mudahan menjadi ladang jariah, mudah-mudahan menjadi keberkahan, hidupnya selalu
selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhabir razzaqil hananil mannan. Alladzi ba'asa Muhammadan khotima. Bisa dibaca khotami anbiyaihi, bisa dibaca khotima anbiyaihi. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Al-Wahidi yang Maha Esa, Al-Majidi yang Maha Agung, Al-Jawadi yang pemurah, Al-Wahhabi yang pemberi, Ar-Razaqi yang memberi rezeki, Al-Hanani yang pengasih, Al-Manani yang dermawan. Jadi sifat Allah tuh semuanya pemberi. Al-Jawad juga pemberi, Al-Wahhab juga pemberi, pemurah, pemberi rezeki, Al-Hanan pengasih, lengkap. Jadi kalau kita mengambil sifat Allah itu semuanya itu tidak sekedar pemberi rezeki, tidak sekedar Wahhab, tapi adanya Jawad, adanya Hanan, adanya Manan, dermawan. Nah, sudah itu kalau kita kembali ke dalam kitab Iqo, rezeki yang ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya. Jadi di situ kalau kita baca kitab dalam kitab Risatul Mu'awanah yang terusannya itu dikatakan rezeki di situ banyak dibagi-bagi. Bukan pemahaman kita rezeki itu hanya bentuk materi, enggak. Seperti kita kok ditakdirkan oleh Allah kita masuk Islam, adanya iman, adanya ilmu, adanya kepahaman, itu rezeki. Adanya keselamatan, adanya kesehatan, itu juga bagian daripada rezeki. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib di situ. Karena apa? Karena ketika kita mengartikan hanya wa may yattaqillah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah, akan dipermudah urusan. Sudah itu rezekinya akan berlimpah-limpah, umpamanya kan. Tapi ternyata gambaran di dunia itu tidak semuanya orang yang bertakwa itu mewah kehidupannya, kan macam itu. Sudah itu kalau kita kembali ke sejarah, para nabi loh. Para nabi itu ada yang kaya, ada yang bahkan miskin, kan macam itu. Nah, jadi ketika membicarakan tentang rezeki itu tidak hanya terpaku hanya materi. Banyak sekali, makanya dibahas dalam kitab itu. Lagi kita akan sampai di situ. Rezeki itu bagiannya banyak, seperti kata saya tadi, adanya petunjuk, adanya hidayah, adanya kita itu masuk Islam. Dulu kita kan tidak ada pernah minta, tidak ada pernah kita minta itu ketika masih dalam ruh, ya Allah, lagi begitu saya itu dihadirkan di jasad, tolong dimasukkan ke rahimnya para orang Islam, kan enggak. Tapi ternyata ini salah satu kenikmatan juga, salah satu rezeki juga. Walaupun tanpa kita minta, alhamdulillah kita dihadirkan dalam rahim bapak, dalam rahim ibu yang Islam. Nah, makanya orang Islam ketika seseorang itu dihadirkan di rohnya, di rahimnya seorang Islam, itu begitu lahir tidak perlu lagi syahadat. Ini tetapi beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu ketika dia ingin masuk Islam, dia itu harus mengucapkan syahadat, harus ikrar dengan syahadat. Tapi kalau Islam tidak perlu. Karena kalau kita kembali ke hakikat, seluruh roh itu sudah bersaksi kan. Alastu birabbikum bala syahidana. Ini salah satu, berarti apa? Berarti roh itu sudah bersaksi dulu. Jadi seluruh roh itu sudah bersaksi. Makanya ini orang Islam itu tidak perlu lagi mengucapkan syahadat. Tidak seperti orang-orang kafir. Nah, jadi kembali ke Risatul Mu'awanah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak sekedar rozak, ya, pemberi rezeki, adanya Hanan, Al-Majid. Jadi banyak pemberian, ya, saking murahnya Allah Ta'ala itu. Kalau gitu enggak, sedikit cuma memberi, banyaknya minta. Tapi Allah Ta'ala enggak, banyak pemberian, banyak memberi daripada meminta. Ketika minta jangan sikok. Nah, la syari kalah, jangan menyekutukan.
Kita teruskan dulu. Alladzi yang mana ba'asa Muhammadan, yang telah mengutus Muhammad, khatami anbiya'ihi, yang jadi pungkasannya, yang jadi akhirnya para nabi, birisalatihi, dengan risalah-risalahnya, ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh atau semua jin, manusia dan jin. Wa anzala alaihil furqana, dan Allah telah menurunkan atasnya furqan atau Al-Qur'an, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, kepada manusia, wa bayyinatun, dan keterangan-keterangan, minal huda, dari petunjuk, wal furqana, yang memisah hak dan batil. Nah, itu di situ. Jadi Allah lah di situ kok, Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu juga sebagai pedoman. Jadi Al-Qur'an itu juga sama. Al-Qur'an itu kalau kita kaji, Al-Qur'an itu tidak cukup hanya dibaca. Tidak. Harus diamalkan, harus dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, digunakan macam mana cara menggunakan. Sama dengan keterangan syahadat. Tuh. Kalau kita kembali ke Al-Qur'an, isinya di dalam Al-Fatihah yang kemarin saya sampaikan. Kan kesempurnaan kitab Taurat, Injil, Zabur itu disempurnakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an kumpulnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah kumpulnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kumpulnya di titik ba. Nah, kalau kita memecahkan dari Fatihah itu loh. Dari Fatihah itu ini sudah mengandung 3. Satu dari bacaan. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu semuanya hanya menunjukkan kepada Allah. Maliki yaumiddin. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu membicarakan tentang Allah dan makhluk. Itu. Tapi ketika dari ayat siratal ladzi akhir sampai akhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih, nah ini membicarakan tentang makhluk kepada makhluk. Itu. Jadi kalau kita baca itu, jadi Al-Fatihah itu dalam surah Al-Fatihah ini ada kandungan tiga makna atau 3 arti. Ayat yang pertama dari alhamdulillah sampai Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu hanya membicarakan Allah. Tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ini adanya Allah dan makhluk. Tapi dari ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih, ini hanya membicarakan makhluk dengan makhluk. Itu. Nah, itu Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya betul-betul jadi hudan linnas, jadi petunjuk. Nah, salah satu Al-Qur'an itu tidak cukup hanya dibaca. Makanya di dalam kitab Masalah 4 yang Rasulullah yang kemarin kita bahas kan, Rasulullah bertanya kepada iblis, ahibbauka min ummati. Kata Rasulullah, wahai iblis, berapa kekasih-kekasihmu dari umatku? Nah, dijawab oleh iblis 10 golongan. Salah satu orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia tidak mengamalkan daripada isi Al-Qur'an. Itu. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Nah, jadi Al-Qur'an juga. Nah, salah satu kita mengkaji Al-Qur'an adalah kita mengkaji kitab. Karena dalam suatu kitab itulah adanya pemecahan daripada Al-Qur'an. Nah, makanya kita itu harus bertemu dengan orang-orang yang betul-betul paham tentang mentadaburkan Al-Qur'an. Tidak sekedar pembahasan tentang syariat toh. Di dalam Al-Qur'an itu juga adanya pembahasan hakikat, adanya pembahasan torekoh, adanya pembahasan ma'rifatullah. Itu tidak hanya tentang syariat. Karena kalau mohon maaf, kalau kita kembali ke Al-Qur'an, kalau kita hanya sekedar membaca, isinya cuman bahasanya itu kebanyakan kan hikayah, cerita para nabi, para rasul. Di situ. Makanya di situ Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW ini menjadi akhir penutup dari seluruh para nabi, dan diutusnya Nabi Muhammad itu untuk
manusia dan untuk jin. Dan juga disertakan juga Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu menjadikan petunjuk. Nah, dan juga dengan Al-Quran ini lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Terus wa syara'a lahu wa li ummatihi, wa syara'a, dan Allah telah mensyariatkan lahu bagi Muhammad, wa li ummatihi, dan kepada umatnya, ma sesuatu yang telah berwasiat bihi dengannya Nuhan kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa. Jadi syariat itu juga dibagi dua, ada cabangnya syariat. Jadi kalau cabang syariat itu diantara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu berbeda-beda, itu cabangnya. Kalau masalah ketauhidan itu tetap bertauhid, karena dari Nabi Ibrahim itu tetap agama Islam. Di seluruhnya agama Islam membawa syariat, sama syariatnya itu. Tapi kalau masalah furu masalah syariat itu berbeda-beda. Wa faddola, dan Allah telah wa faddola dinahu ala sairil adyan, dan Allah telah mengutamakan dinahu agamanya, agama Muhammad, ala sairil adyan, atas agama-agama yang lain. Nah, jadi lebih bahasanya itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu lebih diutamakan daripada para nabi yang terdahulu. Bahkan kalau kita baca kitab kemarin Minah Husaniyah atau kitab Basil Mustafa, bahkan malaikat Jibril menginginkan menjadi umatnya Rasulullah. Karena apa? Di umat ini adanya sholat, adanya nengok orang sakit, kan contoh. Yaitu mengiringi jenazah. Ini salah satu kelebihan. Wa ja'alahu akrama khalqihi, wa ja'alahu, dan Allah menjadikannya akrama khalqihi, lebih mulia makhluk, alaihi, atasnya. Wa ja'ala ummatahu khairan ummatin, wa ja'ala ummatahu, dan Allah telah menjadikan umatnya, umat Nabi Muhammad, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat, yang telah dikeluarkan linasi, kepada manusia. Bahkan makhluknya di zaman Nabi Muhammad ini lebih mulia, dimuliakan. Makanya yang sering saya sampaikan, bahkan di umat Muhammad ini ketika takwanya benar, ini akan lebih mulia daripada malaikat. Karena di dalam kitab Khazinatul Asrar ini salah satu yang dulu juga pernah saya sampaikan, sholat umatnya Muhammad ya ini sudah mewakili daripada ibadahnya atau sholatnya para malaikat, dan juga mewakili daripada sholatnya para nabi, para rasul. Nah, sudah mewakili. Seperti malaikat itu ada yang sholatnya hanya tegak tok, hanya takbir, hanya ruku. Tapi kalau di umatnya Rasulullah, sholat itu sudah mewakili daripada sholatnya para malaikat. Makanya ini salah satu umatnya Nabi Muhammad ini lebih mulia. Wa ja'alahu akrama khalqih. Allah Ta'ala itu menjadikan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Terus yu'minuna billah. Ini salah satu ciri-ciri umat Nabi. Harus macam mana? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan mereka beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tetapi tidak sekedar itu tok. Umat-umat yang dimuliakan oleh Allah tidak hanya beriman kepada Allah, tidak hanya beriman kepada hari akhir, tetapi apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka perintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, itu yuk. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tetapi di situ tidak pakai wa ya'muruna al hasan, enggak. Ma'ruf itu maknanya baik secara perlakuan maupun secara ucapan. Jadi perintahnya itu dengan secara baik, tidak secara marah-marah, tidak secara dengan
dengan emosi, dengan kemarahan, apalagi dengan yang macam-macam gitu kan. Itu wa ya'muruna bil ma'ruf. Sudah tuh wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Maksudnya apa? Mencegah, satu, cegahnya itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran. Dan perbuatan mencegah itu jangan sampai dengan perbuatan mungkar. Itu loh. Salah satu yang sering kita tengok itu. Katanya itu mencegah kemungkaran tapi dengan kemaksiatan. Satu adanya apa? Bom bunuh diri, itu naudzubillah, bukan itu. Nah, di situ kan dikatakan wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya jangan sampai kita mencegah tapi satu, pertama kaidahnya bentuknya itu jangan adanya kemungkaran. Sudah itu yang kedua, ketika kita mencegah jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih. Ya, itu di situ. Nah, ini salah satu ya. Salah satu ketika ingin menjadi makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, pertama yu'minuna bil yaumil akhir, yu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman hanya kepada Allah. Sudah itu beriman dengan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu. Seterusnya adalah wa yata'awanu 'alal birri wa taqwa. Mereka bertolong-tolongan atas kebaikan, wa taqwa, dan takwa. Ini saling mengingatkan. Wala yata'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan mereka tiada bertolong-tolongan alal ismi atas dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Nah, jangan sampai kita itu menimbulkan permusuhan. Ini sekarang sudah banyak terjadi, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan janganlah kamu itu menjadi orang-orang yang apa? Yang tukang memisah. Adanya, janganlah engkau itu menjadi orang-orang yang adanya adu domba. Akhirnya bentuknya udwan, permusuhan. Makanya salah satu yang kemarin saya sampaikan, wadah ilmu itu adalah akal. Ini juga yang disampaikan oleh Mbah Taifur kemarin ketika saya ngaji. Itu beliau itu mengatakan ilmu itu wadahnya akal. Akal itu harus lebih luas daripada ilmu. Karena apa? Karena dengan akal yang lebih luas daripada ilmu, kita akan bisa mengembangkan ilmu itu. Tapi ketika ilmu itu, ternyata ilmu itu lebih besar daripada akal, ya susah. Lagi akhirnya apa akhirnya? Akhirnya dia berilmu tapi cuman pintarnya apa? Pintarnya adu domba. Pintarnya tuh pintar-pintaran. Nah, akhirnya apa? Adanya permusuhan. Karena apa? Karena akalnya itu lebih kecil daripada ilmu. Padahal wadah ilmu itu adalah akal. Kata beliau. Terus wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan mereka berpesan atas kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Itu banyak. Salah apa? Ketika kita ingin menjadi salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi cara-caranya. Tidak tinggal. Pertama imannya kepada Allah. Seterusnya sampai wa yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Wala yakhafuna, dan mereka tiada takut laumata laim, celaan orang-orang yang mencela. Min ahli zighi, dari ahli apa? Dari ahli min ahli zighi, dari ahli yang menyimpang. Wal khidlani, dan terlantar. Jadi, dan lagi ciri-ciri orang makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dia itu tidak takut dengan celaan. Orang mencela, selagi yang itu benar, tidak usah takut. Nah, itu kadang-kadang terbalik-balik. Ketika dicela sedih, ketika dicaci senang. Nah, gitu. Itu jangan senang ketika dicaci, jangan senang ketika dipuji, jangan rontok, jangan sedih ketika dicaci. Ini salah satu ciri-ciri makhluk yang akan dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu dari mukadimah guru kita kok. Ali Al-Haddad sudah menunjukkan bahwa kita itu harus mencari apa?
jadilah engkau itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jangan engkau itu mencari makhluk yang dimuliakan sama-sama makhluk. Itu loh. Ini sudah pengajaran sudah. Jadi bentuknya itu sudah bentuk pengajaran. Caranya apa? Caranya sudah ditunjukkan oleh beliau. Ini urutannya, itu urutannya. Urutannya ketika engkau ingin menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi yang kita baca tadi. Salah satunya tadi, yang terakhir tadi, laumatalaim, celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumatalaim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Fama yasuddu an sabilillah, maka tidaklah menghalangi dari jalan Allah. Wa yalumu alal qiyam, wa yalumu dan mencela alal qiyami atas mendirikan, biwajibin dengan kewajiban hak Allah. Ilal ladzina, terkecuali orang-orang hakot yang pasti menimpa alaihim atas mereka al kalimatu kalimah minallahi dari Allah, bisikoki dengan bisikoki dengan perpecahan. Sikok itu perpecahan. Wa khusrani dan kesengsaraan, nelongso nih Jawa khusron. Wal khizi dan apa? Wal khizi dan kehinaan, wal hawan, ya sama. Khizi sama hawan tuh maknanya sama-sama kehinaan. Ini tidak peduli. Ketika dia itu tekadnya ingin menegakkan kalimat Allah, ingin menegakkan jalan Allah, tidak takut. Ya, ketika yang ditegakkan itu hanya kewajiban-kewajiban hak-haknya Allah, itu tidak takut. Dengan orang-orang yang mencela, orang-orang yang membuat perpecahan. Kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang pemecah. Jangan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya itu golongan orang-orang yang selalu terhindar daripada kita tuh saling mencela, saling mencaci maki. Nauzubillah. Terus wala yatajarradu linushi ibadillah wa da'watihim ilallah. Wala yatajarradu dan fokus linushi ibadillahi kepada nasihat linushi ibadillahi karena menasihati hamba-hamba Allah, wa da'watihim dan mengajak mereka ilallahi kepada Allah. Jadi yang jelas dia itu hanya fokusnya apa? Fokusnya saling nasihat menasihati. Itu kan kita diperintah Nabi juga saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuh. Ilal ladzina, terkecuali orang-orang sabaqat yang tetap lahum bagi mereka minallahi dari Allah al husna kebaikan, bisaadi dengan kebahagiaan, wal amani dan aman, wal fauzi dan kebahagiaan juga, waridwan dan keridhaan. Ulaika warasatun nabi, mereka itulah pewaris daripada nabi. Wa a'immatul muttaqin, dan imamnya orang-orang muttaqin. Wa khiyaratun, dan pilihan. Wa khiyaratu rabbil alamin, dan pilihannya rabbil alamin, Tuhan pemilik Tuhan menguasai daripada seluruh alam. Minal mu'minina rasikhina fi ilm. Minal mu'mini, dari orang-orang mukmin, ar-rasikhina fi ilmi, yang dalam ilmunya. Nah, orang-orang yang tadi dari awal beriman hanya kepada Allah, meyakini adanya hari akhir, sudah itu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, seterusnya, itu adalah ulaika warasatun nabi, itulah pewaris daripada nabi. Salah satu, tidak saling celah mencela, tidak saling hujat menghujat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqifuna, yang mengetahui ala asrarillahi, atas rahasia-rahasia Allah, fi mulkihi wa malakutihi, di dalam kerajaannya, wa malakutihi dan alam malaikatnya, min tariqil kasfi, dari jalan kasyaf atau terbuka, wal iyan dan terang. Ini salah satu orang-orang yang macam itu, dia akan mengetahui rahasia-rahasia Allah.
Salah satu apa? Salah satu dia itu bisa membedah salah satu Al-Quran secara hakikat, Al-Quran secara ma'rifatullah. Lagi. Wa mafazu dan tidak beruntung. Wa mafazu dan mereka tidak beruntung bihazil manakibi dengan manakib ini. Wala wasalu ila hadhil maratibi dan mereka tiada sampai kepada martabat ini illa bihusni tibaihim terkecuali dengan baiknya mengikuti mereka wa kamali itbaihim dan sempurnanya ikutnya mereka li imamil a'immati kepada imamnya para imam. Siapa imamnya para imam? Yaitu Rasulullah. Jadi di situ dikatakan oleh Syekh Al-Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang itu tidak akan sampai ke manakib, tidak akan sampai ke martabat ini terkecuali illa bihusni tibaihim wa kamali itbaihim, dengan sempurna, dengan baiknya ngikutnya kepada Nabi. Jangan salah gitu. Nabi itu tidak mengajarkan ilmu thariqah, itu salah, pemahaman yang salah. Nabi itu tidak mengajarkan ilmu hakikat, Nabi itu tidak mengajarkan ilmu ma'rifatullah, itu adalah pemahaman yang salah. Kitanya yang tidak bisa membedah daripada hadis-hadis Nabi. Ini salah satu kita. Makanya ilmu itu tidak boleh merasa cukup, harus kita kaji. Alladzi yang mana arsalahullah, yang telah mengutus Allah kepadanya rahmatan sebagai rahmat lil alamina kepada seluruh alam. Abdillahi wa rasulihi, yang menjadi hamba Allah wa rasulihi dan utusannya. Wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habibihi dan kekasihnya, wa khalilihi dan kasihnya. Itu habib, wa habibi, habib ya. Habibi dengan khalil itu maknanya sama, kekasih. Tapi derajatnya itu lebih tinggi habibi ya. Lebih tinggi habibi. Kalau Rasulullah itu habibullah, kekasih Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim halilullah. Nah, jadi di situ dikatakan wa habibihi wa khalilihi. Nah, jadi derajatnya itu lebih tinggi habibi daripada khalil. Nah, kalau Nabi Muhammad itu digelarnya apa? Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim halilullah, ya sama maknanya kekasih Allah. Tapi derajatnya beda. Habibi dengan khalil. beda derajat. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabi dan sahabatnya, fi kulli hinin wa awanin, di dalam setiap waktu atau sa'ah, wal awani dan waktu, fi kulli hinin dalam setiap sa'ah, wa awanin dan waktu, salatan wa salaman daimain yang tetap keduanya, bidawamillahi dengan kelanggengan kekekalan Allah, al-maliki dayyan, yang menguasai dan pembalasan. Itu tadi. Jadi salah satu ketika ingin menjadi kekasih Allah, ketika ingin sampai ke martabat ma'rifatullah sehingga mengetahui tentang rahasia-rahasia Allah, itu adalah ikutilah imamnya para imam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah di samping habibi juga khalili. Nah, jadi kekasih. Ini yang kata saya tadi, habibi dengan khalil itu lebih derajatnya lebih tinggi habibi daripada khalil. Amma ba'du, adapun setelah mengucap bismillah alhamdulillah, fayaqulu abdul fakir al-mu'tarif bil qusur aw taksir ar-raji aqwa rabbih al-qadir asyarif. Fayaqulul abdu, maka mengucap hamba, al-fakir yang fakir, al-mu'tarifu yang al-mu'tarifu yang diketahui, bil qusuri dengan kekurangan, wa taksir dan kelengahan. Itu salah satu sifat ketawaduan Habib Abdullah Al-Haddad.
ar-raji'ata rabbihi, yang mengharap ampunan Tuhannya, al-qadiri, yang kuasa, asyarifu, yang mulia. Yaitu siapa? Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Husaini. Jadi kalau kembali ke al-Husaini berarti dari Husain. Nah, dari Husain ya. Jadi silsilahnya dari Husain. Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Husaini. Afallahu anhu, mudah-mudahan Allah memaafkan anhu darinya, wa an aslafihi, dan dari pendahulunya, amin. Jadi salah satu juga beliau juga memintakan ampun kepada pendahulunya. Ini salah satu bentuk keberkahan ilmu, ya. Menjadikan keberkahan kita ilmu itu adalah kita tidak melupakan kepada pendahulu kita. Jangan sampai kita melupakan guru-guru kita. Kadang-kadang ini banyak santri-santri yang melupakan guru. Padahal ada kaidah menyebutkan orang-orang yang berilmu, menyebut para kekasih Allah, ini akan turunlah rahmat, tanzilur rahmah. Ini salah satu beliau juga sudah mengajarkan ketawaduan. Ya, beliau mengatakan al-fakir, al-mu'tarif bil qusur wa taksir. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelengahan, penuh dengan kedhaifan. Nah, beliau. Dan juga akhirnya apa? Beliau juga tetap mendoakan kepada pendahulu-pendahulu, yaitu kepada guru-guru beliau. Udah? Nambah? Terus. Dikit lagi ya, dikit lagi sampai ke apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi risalatun. Risalah ini bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun. Ini salah satu motivasi beliau. Hadhihi risalatun, risalah ini bihaulillahi, dengan kekuasaan Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah, jami'atun, mencakup, wa wasiatun, wasiat, bifadlillahi, dengan fadl Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah. Jadi beliau minta mudah-mudahan risalah yang beliau karang itu mudah-mudahan dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, ya, itu semuanya mencakup dengan fadl Allah. Fadl yang saya katakan kemarin, fadl itu adalah suatu pemberian Allah yang tapu kita minta, itu fadl. Nafi'atun, manfaati. Nah, jadi ada kemanfaatannya. Hamalani, mendorong. Nah, itu di situ. Hamalani, mendorong, alawat iha, atas menyusunnya. Pertama, motivasi beliau itu menyusun risalahku. Disitu dikatakan hamalani, mendorong aku, alawat iha, atas menyusunnya, al imtisalu li amrillahi ta'ala, karena kepatuhan li amrillahi ta'ala, perintah Allah Ta'ala, wa amri rusulihi, dan perintah rasulnya. Ini salah satu mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah. Warahbatu fil wa'di, dan ingin, ya, warahbah itu maksudnya itu kalau kita kepingin, coba kepingin, ingin, ya. Warahbatu, dan ingin fil wa'di sadiqi, di dalam janjinya yang benar. Janji Allah berarti. Apa janjinya? Ini salah satu motivasi Abdul al-Haddad itu membuat kitab Risalatul Mu'awan apa tadi? Menagih janjinya Allah, janji yang pasti, janji yang benar. Ketika berbuat baik, berarti mintanya apa? Baik. Ini salah satu. Jadi makanya di alam dunia ini loh, di alam dunia itu apapun bentuknya, tanpa kita minta itu sudah dibagi. Jadi perbuatan kita itu sudah mewakili daripada permintaan. Karena seluruh yang ada di bumi ini diperuntukkan oleh hamba, oleh makhluk. Jadi tinggal manusia itu masing-masing. Ketika perbuatan kamu itu baik, berarti saat itu kamu minta kebaikan. Ketika perbuatan kamu itu buruk, berarti kamu itu meminta keburukan. Makanya Allah Ta'ala itu menciptakan adanya surga, adanya neraka, sesuai permintaan kamu dibagi. Walaupun Allah Ta'ala itu telah menciptakan surga, tetapi seluruh makhluk
itu tidak ada yang taat kepada Allah, tidak berpengaruh. Tidak menjadikan Allah Ta'ala itu menjadi kecil, enggak. Nah, taat kamu dan tidak taat kamu itu kembalinya kepada kamu. Nah, itu bahasa. Jadi perlakuan kita itu ini sudah mewakili daripada permintaan. Kalau kamu perbuatannya itu buruk, berarti mintanya yang buruk. Kalau perbuatan yang baik, berarti minta yang baik. Nah, ini salah satu si mu'alif ini mengarang kitab itu adalah menagih janjinya Allah Ta'ala, mengingini janji Allah Ta'ala yang benar. Al-waridi yang datang di dalam dalil atau petunjuk alal huda atas orang yang dapat petunjuk, wa da'wati dan mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa nasri lil ilmi dan menyebarkan kepada ilmu. Tuh. Nah, di situ dasarnya tadi Habib Abdul Al-Haddad itu motivasinya itu. Pertama itu karena mengikuti perintah Allah, karena kepatuhan kepada perintah Allah dan kepatuhan kepada perintah Rasulullah, dan menginginkan janji-janji Allah yang pasti, yang benar. Supaya apa? Supaya dengan ini mudah-mudahan bisa menjadikan petunjuk orang itu bisa semakin baik dan semakin baik. Ketika orang itu mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmunya lah. Nah, itu yang jadi kata ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena di situ juga Habib Abdul Al-Haddad juga mengambil dasar dari perjanji Allah. Di situ dikatakan qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini dasarnya beliau, motivasinya. Wal takun, dan baiknya becik. Nah, cara Jawa becik ana sapa sira. Wal takun becik ana sapa sira minkum saking sira kabeh ummatun umat. Wal takun minkum ummatun, dan jadilah kamu minkum dari golongan kalian ummatan umat yad'una yang mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dan perintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah daripada kemungkaran. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, perintah kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia, mendapat kemenangan, muflihun. Ini salah satu beliau menagih janji, maksudnya kan. Ini salah satu bentuknya. Ini salah satu bentuk dia itu mengarang kita loh. Supaya apa? Supaya mengajak kebaikan, supaya orang itu semakin baik. Karena apa tadi? Kata saya tadi, ketika perbuatan kamu itu baik, berarti menunjukkan kamu itu menginginkan sesuatu yang baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah, ila sabil rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah itu arif dan bijaksana. Bil hikmati, dengan arif bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah. Jadi caranya tadi bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi ketika kamu tuh menyeru kebaikan, jangan adanya permusuhan. Ini loh, ud'u ila sabil rabbik bil hikmati. Jadi dengan baik, dengan bijaksana. Caranya macam mana? Dengan santun, dengan lemah lembut. Yang dulu pernah buku saya ceritakan itu. Sedangkan Nabi Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun ya, itu dengan lemah lembut. Nah, dengan lain, itu ayatnya dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga kita pun ketika kita perintah kepada yang baik dengan yang bijaksana, dengan arif dan bijaksana, bil hikmah, juga caranya pun santun. Ketika perintah, kita tidak menjadikan kita itu menjadikan permusuhan, tidak menjadikan kita itu adanya perpecahan. Ini juga salah satu motivasi beliau. Wa qala ta'ala li nabihi, dan Allah Ta'ala telah berfirman li nabihi, kepada nabinya, qul hadi sabili ud'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili,
jalanku ini, ud'u, ajaklah kamu ilallah, kepada Allah, ala basiratin, atas hujah yang jelas, ana aku, kata Allah, waman, dan orang-orang, ittaba'ani, waman ittaba'an, orang-orang yang mengikutiku. Salah satu motivasi beliau. Sudah itu yang terakhir ada besok lagi. Waqala Rasulullah SAW, iko motivasinya beliau tadi yang tadi di awal saya katakan, ini juga berdasarkan dari hadis Nabi. Waqala Rasulullah SAW, liyuballigh syahidu minkumul ghaiba, faruba hamilin fikhin ilaman huwa afqahu minhu, waruba hamilin fikhin laisa bifaqihin. Liyuballigh, sampaikanlah, liyuballigh syahidu, sampaikanlah orang yang hadir, minkum, dari kalian, dari golongan kalian, al ghaiba, orang yang ghaib, maksudnya orang yang tidak datang. Maksudnya kita kalau ketika kita ngaji itu, ternyata ada kawan kita yang tidak ngaji. Nah, peristiwa kita ngaji itu kita sampaikan kepada orang yang tidak ngaji. Tuh. Karena apa? Paruba hamilin fikhin, berapa banyak orang yang paham fikih, ilaman, kepada seseorang, huwa, adalah apahu, yang lebih paham, minhu, darinya. Jadi kadang-kadang, satu contoh, makanya kita jangan heran, kadang-kadang yang ngajak dengan kamu yang diajar, kadang-kadang lebih jenius pada orang-orang yang diajar. Apalagi orang-orang itu dalam tahap pembelajaran. Makanya di situ dikatakan, kamu sampaikanlah, ketika ilmu itu kamu hadir, ternyata ada kawan yang tidak hadir, kamu juga sampaikan. Salah satu. Nah, juga di situ yang sangat menjadikan motivasi beliau itu mengarang kitab iko yang terakhir. Waruba hamilin fikhin laisa bifaqihin. Waruba hamilin fikhin, berapa banyak orang yang paham fikih. Hamil itu kan orang yang membawa fikih. Anggapnya saya memberi maknanya tuh paham fikih. Waruba hamilin fikhin, berapa banyak orang yang paham fikih, laisa bifaqihin, yang bukan ahli fikih. Banyak orang itu disangkonya paham fikih, ternyata dia tidak paham fikih. Orang ini disangkonya paham hakikat, ternyata tidak paham hakikat. Orang ini dianggapnya paham ma'rifatullah, ternyata dia tidak paham tentang ma'rifatullah. Makanya kini banyak orang justru mengakui kewalian, menunjukkan karomah. Dulu kalau wali-wali itu salah satu Abu apa ya namanya, Abu Salim di eranya di eranya siapa yang mengaku Musailamah Al-Kadzab, ya, di eranya Musailamah Al-Kadzab itu Abu Salim itu seorang wali Allah. Jadi singkat cerita beliau itu pernah dibakar. Ini salah satu dulu Nabi Ibrahim itu dibakar, tidak mempan, tidak mempan, dibakar. Nabi Ibrahim ini salah satu. Abu Salim itu dia ketika dibakar oleh Musailamah Al-Kadzab itu tidak mempan. Ini salah satu karomahnya beliau. Ada juga singkat cerita beliau itu gara-gara aku tadi orang-orang tidak mau, karena beliau itu termasuk orang yang buruh mikul, tukang pikul di pasar, buru sayuran. Gara-gara orang itu mendengar cerita itu, orang takut. Akhirnya udah dapat penghasilan. Nah ini wali tapi tidak dapat penghasilan, wali tapi tidak punya duit. Kalau kita tidak, kewalian justru dijadikan duit. Kalau dulu takut, justru karomahnya itu ketika didampakkan takut. Salah satu loh Abu Salim tadi. Jadi ketika dia sangat cerita beliau itu dari pasar karena tidak mendapatkan hasil. Ada kalau kita tuh, kalau orang geraji itu, kalau orang orang di perabot lah kan, ketika nyubu itu kan ada serbuk ya. Nah, serbuk itu diwadahi dalam kantong. Sampai rumah diserahkan kepada orang rumahnya, beli langsung duha. Karena yang memberikan orang kekasih Allah, para wali Allah beliau, apa yang terjadi di situ? Lengkap ternyata. Ada bermacam-macam, apa yang ada di pasar itu ada dalam kantong itu. Nah, apa beliau? Setelah beliau itu
selesai dari sholat duha, ya, selesai dari sholat duha ditanyakan, ini dari mana? Atau istrinya, nah ini yang bapak bawa tadi dari pasar. Nah, apa dia? Nangisnya habis-habisan, nangis. Apa kata dia? Ya Allah, jangan-jangan apa namanya? Jangan-jangan jatah aku di surga ini aku ambil di apa? Di dunia ini loh, para wali Allah. Tapi kalau gini kan enggak. Kalau gini kok justru karomah itu dinampak-nampakkan. Karena nak cari dulu. Kalau dulu paling wali-wali dulu itu justru takut jangan-jangan dengan nampaknya karomah itu akan mengurangi daripada jatah yang di akhirat. Ini loh Abi Salim. Itu diarahnya apa tadi? Musalemah Al-Ghazali itu beliau salah satu karomahnya apa? Tidak mempan dibakar api. Dan juga ikut tadi dibawanya apa? Serbuk ternyata menjelma menjadi makanan-makanan yang ada di pasar, lengkap dengan daging, dengan ibarat kita kok dengan beras, lengkap itu dari serbuk. Itu beliau dengan kejadian itu nangis luar biasa. Ya Allah, jangan-jangan ini jatah aku di akhirat ternyata engkau berikan di dunia. Ini salah satu yang ditakutkan oleh para kekasih Allah. Nah, jadi ketika doanya itu diijabah oleh Allah, bukannya senang. Ini salah satu loh, makanya para wali itu jarang berdoa, jarang minta di situ. Nah, jangan-jangan ketika doanya selalu kalau gitu kan enggak. Mintanya tuh diijabah terus kan? Jangan-jangan doa kita diijabah itu jangan-jangan ini loh mengurangi daripada jatah kita. Jadi mudah-mudahan apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita di dunia itu tidak mengurangi jatah kita di akhirat. Allahumma pada situ. Jadi ketika seorang hobi mencela dalam bidang ilmu agama, terus ada perintah dari beliau untuk melakukan kebaikan, jangan tercela itu. Jangan. Seandainya ada orang itu kadang-kadang dia tujuannya hanya ingin mengadu domba. Ketika tujuannya tujuannya mengadu domba itu jangan. Ketika orang itu mencela kita, jangan kita membalas mencela. Memang itu tujuannya apa ya? Supaya adanya perpecahan. Itu. Ini salah satu tujuannya perpecahan itu. Pokoknya biarlah dicaci orang, biar dicela orang lantak kono lah. Jadi seperti ini loh, seperti kita kok loh. Seperti pengajian kita kok. Kalau kita mengikuti celaan orang, mungkin sudah kita tutup pengajian. Karena kita sudah pernah dikatakan ajaran sesat itu. Tapi kan enggak. Nah, sudah ada apa-apa. Kadang-kadang orang itu bermacam-macam niat, bermacam-macam kaidah. Makanya ada kaidah perbuatannya akhirat tapi menjadikan perbuatan dunia. Nah, tampaknya perbuatan akhirat tapi ternyata menjadi perbuatan dunia. Kenapa? Karena buruknya nih niat. Biarlah semacam apapun celaan manusia, kita harus sabar. Itu pun apa? Yang menghadirkan siapa yang menghadirkan? Ya Allah Ta'ala juga. Justru ketika kita itu dicela, justru saat itu Allah Ta'ala ingin menampakkan mungkin akan melebihkan daripada kesabaran kita. Karena yang perintah di mencela itu siapa? Kalau secara hakikat, ya Allah juga. Udah sabar itu. Tapi kalau kita mencela, sama berarti. Jadi bahasa itu kalau kita kalau orang baik kepada kita membalas baik, itu belum wah itu. Tidak, belum wah. Kalau orang berbaik kepada kita, ternyata kita baik kepada dia, ini masih standar. Kalau orang mencela kita, tidak. Kok kita ikut mencela, berarti kita sama-sama bobrok, sama-sama salah. Yang istimewa apa yang istimewa? Orang mencela tapi kita tidak ikut mencela. Nah, orang inginnya mengadu domba kita tetapi kita tidak terpengaruh dengan itu. Itu loh yang istimewa. Seperti Nabi itu loh. Dilempar tapi dia tetap senyum, tetap nerima, itu yang. Tapi kalau kita orang berbuat baik, kita membalas baik, itu belum istimewa, masih standar. Sudah itu yang lebih bejat ada orang berbuat buruk justru kita balas. Itu bejat namanya tuh. Buruk berarti. Yang istimewa itu apa? Orang berbuat buruk tetapi kita balas dengan kebaikan, gitu loh. Itu yang istimewa. Nah, jadi orang berbuat buruk tapi kita balas yang baik, itu istimewa. Tapi kan
susah. Tapi harus kita belajar. Kita harus belajar. Kalau tidak ada kita belajar ya susah. Nah, dengan itu kita belajar. Jadi kalau orang baik balas baik belum istimewa, itu standar nggak sih? Ya. Tapi kalau berbuat jahat dibalas jahat, ya itu kacau lah itu, hancur lah itu. Baik memang harus macam itu. Ya memang harus macam itu, tapi itu masih standar kaidahnya itu. Baik dibalas baik itu standar masih. Yang bobrok itu apa? Berbuat jahat dibalas jahat itu bobrok namanya. Yang istimewa ada ketika kita orang berbuat buruk kepada kita, mencela kita, mencaci maki kita, tapi kita tidak membalasnya, nah itu yang istimewa. Tapi tengok belah kita harus introspeksi diri. Ketika kita dicaci seseorang, jangan-jangan memang kita salah. Itu loh. Karena apa? Karena kita membangkitkan celaan orang itu. Jadi harus kita tengok juga kitanya itu loh. Ketika kita dicaci, dicela. Nah, kitanya macam mana? Sudah benar enggak? Tapi kalau kita memang sudah benar, ikutnya dekat kata beliau, tidak peduli. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Itu kalau isonya betul-betul apa bisa bilillah. Kalau betul, tapi kalau kita memang wajar dicela, harus kita introspeksi dari situ. Oh, ternyata memang kita wajarnya memang dicela, memang salah. Ayo harus dicela, harus diingatkan supaya apa? Supaya balik. Itu deh keadaannya tuh. Makanya yang sering saya sampaikan, ketika Allah Ta'ala itu meletakkan sesuatu kepada kita, ada hikmah di balik itu. Satu contoh mungkin diberi ujian supaya balik. Pertama supaya balik, kita tuh supaya balik karena apa? Selama kita mungkin lengah, lalai. Nah, makanya kata Nabi, nikmatani mahbunun, ya aksarun nas asihatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat dengan kelapangan, kesempatan. Nah, itu jangan-jangan kita tadi ketika sehat kita lupa, ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senggang, dalam keadaan dadu sibuk, kita tuh lupa. Ini salah satu mungkin diberikan suatu bentuk yang sehingga kita tuh supaya kembali, supaya kita semakin dewasa, supaya kita tuh semakin sabar, supaya kita tuh semakin ingat kepada Allah. Nah, salah satu juga celaan itu. Nah, jadi kita jangan sampai berbuat justru membangkitkan celaan. Tapi kalau kita tuh sudah benar di jalan Allah, tapi kita dicela oleh manusia, ya tidak apa-apa. Sama-sama makhluk kok. Dan juga yang mencela itu siapa? Ya Allah. Atas perintah siapa? Ya Allah juga. Berarti ada sesuatu yang ingin dihadirkan oleh Allah. Ada yang ingin ditampakkan oleh Allah. Nah, jadilah yang istimewa gitu. Jangan jadi standar. Nah, jadi harus menjadi orang yang istimewa. Kalau baik dibalas baik itu standar. Yang istimewa siapa? Orang dibuat buruk tapi dia tetap berbuat baik. Oh, alam bisawab. Seperti itu. Dah, itu untuk pemula, untuk pembukaan. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak? Bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk kita lah. Kita sedikit-sedikit kita amalkan apa yang kita dapat. Dah, besok kita masuk waqala alaihi salatu wassalam man da'a ila huda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.